Alham- Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah abduhu wa rasuluh nabi ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Abdurrahman Thayyib, eh, guru kami Dr. Heru Subroto, Bapak dan Ibu, para majelis pada sore hari ini serta para hadirin sekalian yang melalui offline ataupun online. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di acara pengajian Tarbiyah Ruhiyah ini. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke kajian. Pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib. Kepada Ustadz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita berseri sekarang ini mengkaji karya ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam masalah akidah, yaitu kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah, dan pertolongannya untuk kita bisa memahami kitab ini dengan baik dan benar sampai khatam nanti. Amin ya rabbal alamin.
Ya, langsung saja kita mulai dengan sedikit membacakan biografi Imam Al-Muzani. Beliau nama lengkapnya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani Al-Misri. Kunyahnya Abu Ibrahim, nama lengkapnya Ismail bin Yahya Al-Muzani. Beliau dari Mesir, Al-Misri. Beliau lahir tahun 175 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Beliau lahir 175 Hijriah. Meninggal tahun 264 Hijriah. Kemudian disampaikan oleh para ulama, Imam Al-Muzani termasuk murid senior Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau sedikit guru-gurunya dibandingkan ulama-ulama yang lain, karena sangat amat luar biasa beliau menimba ilmu dari Imam Syafi'i. Sekali lagi, kalau ulama-ulama kebiasaannya, guru-gurunya itu luar biasa banyaknya. Di antaranya Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari sendiri, laqitu aktsar min alfi rajulin bil amsal minal ulama. Aku pernah belajar dari lebih dari 1000 ulama dari seluruh penjuru dunia. Tapi Imam Muzani sedikit gurunya. Di antaranya karena beliau lebih banyak fokus belajar kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai Imam Syafi'i pernah berkata, Al-Muzani nasiru madhabi. Imam Muzani adalah pembela madhabku. Beliau, Imam Muzani, paling tahu tentang ajaran atau ilmunya madhabnya Imam Syafi'i. Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih. Bahkan beliau pernah bercerita, beliau itu pernah mengkhatamkan kitabnya Imam Asy-Syafi'i yang berjudul Risalah sampai 500 kali. Ini luar biasanya. Murid Imam Syafi'i rahimahullah menceritakan bagaimana beliau menyelami kedalaman ilmunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai tadi membaca satu kitab 500 kali karya Imam Syafi'i rahimahullah yang berjudul Ar-Risalah. Adapun pujian ulama tentang keilmuan dan istilahnya kebersihan akidah beliau sangat banyak sekali. Di antaranya ulama dari mazhab Maliki yang bernama Imam Ibn Abil Bar rahimahullah. Beliau berkata, kana a'lam ashabi Syafi'i. Imam Muzani adalah murid Imam Syafi'i yang paling paham tentang keilmuan. Yang paling pintar istilahnya. Maka tidak diragukan lagi tentang keilmuan Imam Al-Muzani yang telah mendapatkan rekomendasi baik dari guru beliau sendiri ataupun dari ulama-ulama yang lainnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu motivasi kita mengkaji kitab ini, yang pertama, karena beliau adalah ulama dari mazhab Syafi'i yang paling paham tentang ajarannya Imam Syafi'i, baik dalam masalah fikih maupun masalah akidah. Dan banyak dari orang-orang kita mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i. Maka kita tunjukkan inilah akidah sebenarnya ulama Syafi'i yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun sangat disayangkan, mereka-mereka yang mengaku mazhab Syafi'i jarang mengkaji kitab yang satu ini, Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, yang sekali lagi merupakan murid senior dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah menerjemahkan akidah beliau atau karya ilmiah beliau ini. Karena kajian kita hanya sekali sebulan, kita hanya menfokuskan memahami matan istilahnya. Matan itu ya bukunya ulama itu. Karena ada syarah penjelasan dari ulama setelahnya.
Di antaranya kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Muzani. Ada syarahnya, penjelasan dari ulama-ulama terutama di zaman ini seperti yang kita bawakan ini, Ta'liq ala Syarhus Sunnah lil Imam Muzani oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu ulama di kota Madinah yang juga kita banyak menimba ilmu dari beliau dahulu. Alhamdulillah kitab ini masih kita ajarkan setiap Sabtu pertama dan Sabtu kedua ba'da zuhur jam 1 tepatnya di TV Roja. Besok ada kajian kita membacakan buku ini. Karena ada 2 pertemuan kita bacakan beserta syarahnya, penjelasannya. Kalau sekarang karena kita keterbatasan waktu hanya membacakan matannya serta kita ringkas dari syarah-syarah para ahli ulama. Semoga bermanfaat. Sekarang kita masuk ke ucapan Imam Al-Muzani dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Kita baca langsung terjemahannya yang sudah kita terjemahkan sendiri. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah. Ini dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim yang setiap suratnya dimulai dengan basmalah. Dan demi mengikuti sunnah Rasul. Ketika beliau menulis surat kepada para penguasa di zaman itu, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama ketika menulis kitab-kitab, mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dengan ketakwaan dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa berjalan di atas petunjuknya. Ini sebagai isyarat dari beliau bahwasanya kita manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak bergantung kepada Allah dalam segala hal, dalam segala kondisi dan keadaan. Karena Allah As-Samad, Allah tempat kita bergantung. Dan di situ juga Imam Al-Muzani memberikan kepada kita petua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian kata beliau, sesungguhnya engkau semoga Allah memperbaiki keadaan, meminta kepadaku untuk aku menjelaskan kepadamu tentang as-sunnah. Ini salah satu sebab mengapa beliau menulis kitab ini. Karena ada permintaan dari luar atau dari sebagian kaum muslimin untuk beliau menjelaskan tentang akidah beliau. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya engkau semoga Allah memperbaiki keadaan, meminta kepadaku untuk aku menjelaskan kepadamu tentang as-sunnah. Di sini as-sunnah bukan maknanya mustahab jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu maksud as-sunnah. Makanya kata para ulama as-sunnah atau kata-kata as-sunnah kalau dimutlakkan itu ada beberapa maknanya. Yang pertama bisa bermakna metode hidup Rasul secara umum. Rasul bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin. Sunnah di situ artinya jalan hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu itu sunnah Rasul. Dalam artian itu adalah jalan hidupnya Rasul SAW. Jalan hidup Rasul ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Ini sunnah yang bermakna umum. Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Sunnah di situ maksudnya jalan hidup Rasul secara umum. Yang kedua, as-sunnah bisa bermakna fikih. Atau dalam masalah fikih, yaitu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Salat tahiyatul masjid sunnah, maksudnya mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa.
Sunnah yang ketiga bisa bermakna al-hadis. As-sunnah sinonimnya al-hadis. Rasul mengatakan taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, yaitu hadisku. Yang keempat, as-sunnah bermakna lawan dari bid'ah. Antonimnya bid'ah. Sunnah versus bid'ah. Seperti dalam ucapan para ulama akidah seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Muzani. Makanya banyak kitab-kitab ulama ahlu sunnah tentang akidah diberi judul as-sunnah. Contoh, Imam Ahmad punya kitab akidah namanya Usulus Sunnah. Imam Ibnu Abi Asim punya kitab akidah judulnya As-Sunnah. Imam Barbahari punya kitab judulnya Syarhus Sunnah yang masih kita kaji juga setiap hari Kamis ba'dal Maghrib. Putranya Imam Ahmad punya kitab akidah judulnya As-Sunnah. Muridnya Imam Ahmad yang bernama Al-Khalal punya kitab akidah namanya As-Sunnah. Itu mereka namakan As-Sunnah untuk membedakan mana akidah yang sesuai dengan sunnah, mana akidah yang sesuai dengan bid'ah. Atau akidah sunnah, akidah bid'ah. Jadi ini makna as-sunnah jika dimutlakkan. Kita paham ini maknanya nomor pertama, 2, 3, atau 4 tadi, sesuai dengan redaksinya. Contoh kalau kita mengatakan misalnya, bersiwak sebelum sholat itu sunnah. Maksud sunnah di situ apa? Mustahab. Ini istilah fikih. Wajib bagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa maksud As-Sunnah di situ? Al-Hadis. Jadi disesuaikan dengan redaksinya. Nah di sini ketika berbicara masalah akidah, Imam Al-Muzani mengatakan, aku akan menjelaskan kepadamu tentang As-Sunnah. Yaitu masalah akidah yang sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kata beliau, yaitu sesuatu yang engkau harus bersabar dalam berpegang teguh dengannya. Masalah akidah, atau kalau kita bicara masalah akidah, ini termasuk masalah yang sensitif. Masalah yang perlu kesabaran. Karena di luar sana banyak akidah-akidah sesat. Di luar sana banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ketika kita menyampaikan sunnah Rasul tentang akidah, maka banyak yang tidak terima. Ini sunnatullah. Bukan hanya zaman sekarang. Mulai zaman para anbiya wa rusul. Kalau sudah bicara masalah tauhid, masalah akidah, banyak musuhnya. Dan itu yang Allah firmankan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin, dan manusia. Allah sudah menyebutkan para anbiya yang mereka sangat amat luar biasa kebaikan akhlak mereka. Tapi masih banyak dimusuhi. Masih banyak musuhnya. Jangan jauh-jauh Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum beliau diangkat sebagai Nabi, sebelum beliau berdakwah tauhid, beliau dipuja-puji oleh kaum musyrikin. Digelari dengan Al-Amin, yang amanah, yang jujur, yang benar. Tapi ketika sudah mulai beliau berbicara masalah tauhid, ibadahilah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala kalian, tinggalkanlah kesyirikan. Kalau istilah kita kiamat kubro. Bahkan paman beliau Abu Lahab sampai mencaci maki ponakannya sendiri. Alihada tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Wahai Muhammad, celaka dirimu. Apakah karena dakwah ini engkau mengumpulkan kami? Allah pun balas dengan diturunkannya surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka yang mengikuti ajaran Rasul, terutama yang menyampaikan akidah tauhid yang benar, maka kata Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, wajib bersabar. Ya.
Banyak onak dan duri, gangguan dan cobaan. Banyak mungkin juga bulian. Apalagi di zaman medsos sekarang luar biasa. Namun memang inilah sekali lagi pengorbanan orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah sahihah. Jangankan sekali lagi kita, para nabi saja mengalami ujian dan cobaan yang dahsyat sekali. Kata beliau, akidah ini adalah sesuatu yang engkau harus bersabar dalam berpegang teguh dengannya. Yang dengannya engkau dapat menolak syubhat-syubhat dan penyimpangan bid'ah-bid'ah orang-orang yang tersesat. Ini diantara manfaat kita belajar akidah. Yang kita maksud akidahnya para salafus saleh, akidahnya Rasul, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Manfaatnya bisa menolak syubhat-syubhat. Seperti yang kita sampaikan, di luar sana banyak akidah-akidah sesat. Mungkin nggak tergambarkan, mungkin belum terbetik dalam benak kita. Contoh ya, contoh. Ada keyakinan kelompok Syiah, Nusairiyah, kelompok Syiah Batiniyah, yang mereka mengatakan yang menciptakan semua ini adalah Ali bin Abi Thalib. Mungkin belum pernah sebagian dari kita terbetik. Kok ada orang yang mengatakan demikian? Yang mengatur misalnya hujan itu adalah sebagian dari nama sahabat Salman Al-Farisi atau siapa. Itu ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha itulah yang membunuh Rasul, meracuni Rasul. Akidahnya Syiah Rafidhah. Ini sekali lagi di luar sana banyak akidah-akidah sesat menyimpang, banyak syubhat-syubhat kerancuan dalam beragama, terutama dalam masalah akidah. Maka insya Allah dengan kita belajar akidah salaf, di antaranya akidahnya Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, insya Allah akan bisa dengan seizin dari Allah menolak, menjauhkan diri kita dari syubhat-syubhat keyakinan-keyakinan tersebut. Dan insya Allah di pembahasan-pembahasan ya kitab akidah ini akan ada juga bagian daripada bantahan-bantahan tersebut. Demikian pula dan bisa menolak penyimpangan bid'ah-bid'ah orang-orang yang tersesat. Dan aku telah menjelaskan kepadamu metode yang terang benderang sebagai nasihat bagi kita semua. Aku mulai dengan memuji Allah yang Maha memberi petunjuk dan jalan yang lurus. Kemudian kata Imam Al-Muzani, segala puji bagi Allah, zat yang paling berhak untuk selalu diingat dan yang paling utama untuk disyukuri, dan hanya kepadanya aku memuji. Dialah yang Maha Esa dan dia tempat bergantung. Allahus Samad, ya, Allahu Ahad, Allahus Samad. Ya, bila sebutkan di antara nama-nama Allah, Allahu Ahad, Allahus Samad. Dia tidak memiliki istri dan anak serta Maha tinggi dari sekutu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada pula yang sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat, dia Maha mengetahui dan Maha teliti, dia Maha mencegah dan Maha meninggikan. Ini muqaddimah dari Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Poin pertama dari akidah yang beliau bahas. Ya, yang pertama pembahasan yang dibawakan oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i tentang di mana Allah. Beliau mengatakan Allah di atas langit. Ini adalah akidahnya Rasul, akidah para sahabat Rasul, akidah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, akidahnya 4 imam mazhab, dan akidah ulama ahlussunnah sepanjang masa. Meskipun banyak yang tidak mengetahui atau yang menyimpang darinya. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, dia tinggi di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi, yang paling besar, dan yang pertama Allah ciptakan. Arsy makhluk yang paling tinggi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Idza sa'altumullah fas'alu al-firdausal a'la.
Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, wa fauqaha asyur rahman. Dan di atas surga Firdaus adalah arsy-nya Allah. Ini dalil tentang arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dan di atas arsy ada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang Allah di atas arsy ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Dialah Allah yang Maha Penyayang, istawa di atas arsy. Istawa ditafsirkan oleh ulama tabi'in yang bernama Mujahid dan Abul Aliyah. Arti istawa adalah ala wartafa, tinggi di atas arsy. Ini kita sampaikan karena ada sebagian orang yang mentakwil, mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Kata mereka arti istawa itu Allah menguasai arsy, bukan tinggi di atas arsy. Dengan berbagai macam istilahnya rekayasa akal pikiran mereka. Mereka sebetulnya nggak mau meyakini Allah tinggi di atas arsy. Mereka mengatakan kalau Allah tinggi di atas arsy, nanti arsy-nya Allah itu lebih besar daripada Allah. Nah, ini mulai mereka membayangkan sifat Allah. Sedangkan Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Makna istiwa sudah dimaklum, yaitu tinggi di atas arsy. Sedangkan bagaimananya Allah istiwa, tidak ada yang diketahui, tidak ada yang tahu. Karena itu masalah gaib. Al-imanu bi wajib. Kata Imam Malik, mengimani Allah istawa di atas arsy itu wajib. Sedangkan bertanya bagaimananya, itu pertanyaan yang bid'ah. Karena tidak pernah ada sahabat yang tanya kepada Rasul bagaimana Allah itu istawa di atas arsy. Maka seorang muslim muslimah wajib meyakini Allah di atas arsy atau di atas langit. Dua kata ini enggak saling bertentangan. Arsy tadi kita sampaikan makhluk yang paling tinggi. Dia di atas langit yang ketujuh. Maka tidak dipermasalahkan kita mengatakan Allah di atas arsy atau Allah di atas langit. Hakikatnya Allah di atas makhluk-makhluknya. Dalil kata para ulama Allah di atas langit, ini kata Imam Ibnu Qayyim ada 2000 dalil bahkan lebih. Nah, kalau mungkin mau disebutkan di antara redaksinya, ya mungkin kita sebutkan 2000 semuanya. Namun paling tidak kita tahu apa saja redaksi dalil tentang Allah di atas langit. Yang pertama kata para ulama, setiap ayat yang menyebutkan, menjelaskan Allah menurunkan Al-Quran atau Allah menurunkan hujan, itu menunjukkan Allah ada di atas langit. Karena namanya menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Allah fis sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami kata Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Menurunkan dari atas ke bawah. Allah fis sama. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan ada makhluk yang naik kepadanya. Ilayyas adul kalimut thayyibu. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Namanya naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Ada amalan yang naik ke Allah, ke atas. Ini menunjukkan Allah fis sama. Demikian pula tentang tadi Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah tinggi di atas arsy. Demikian pula tentang bahwasanya ada sebagian makhluk yang tidak mempercayai Allah ada di atas langit seperti Firaun. Firaun enggak percaya Allah di atas langit. Dia mengatakan ya Hamanu banili sarahan la'alli ablughul asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, buatkan untukku bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu langit. Aku ingin melihat kepada Tuhannya Musa
namun aku meyakini Musa itu berdusta. Kata para ulama, Fir'aun tidak percaya dengan kabar dari Nabi Musa, Allah di atas langit. Makanya kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, man angkara uluwallah fis sama' fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang mengingkari, tidak percaya Allah di atas langit, maka dia pengikut Fir'aun. Wa man asbata uluwallah fis sama' fahuwa musawiyun muhammadiyun. Dan barang siapa yang menetapkan, meyakini Allah di atas langit, dia pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan pilih jadi pengikut siapa. Mau jadi pengikut siapa? Naudzubillah min dzalik, jadi pengikut Fir'aun. Ya, ini sekali lagi dalil tentang Allah di atas langit sangat luar biasa. Bahkan ada ulama dari mazhab Syafi'i yang bernama Imam Zahabi punya kitab khusus tentang hal yang satu ini. Judulnya Kitab Al-Ulu. Di rumah saya ada 2 jilid, kurang lebih ya 1.400 halaman 2 jilid itu. Hanya menyampaikan dalil ayat, hadis, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ucapan ulama-ulama mazhab tentang masalah ini. Ya, ini masalah sebetulnya terang benderang. Cuma ya naudzubillah min dzalik masih banyak saja yang mengingkari hal ini. Makanya beliau getol menyampaikan dalil-dalilnya. Makanya tadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalil tentang ini lebih dari 2000. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Muzani mengatakan dia tinggi di atas aras dengan zatnya yang mulia. Jadi Allah itu tinggi dengan zatnya. Ini berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ditemukan. Ada kata-kata dengan zatnya. Ini kita sampaikan karena dulu pernah saya mengkaji kitab ini juga. Ada yang istilahnya mengkritik, membantah di YouTube. Ya, bahwasanya dituduh saya memasukkan kata-kata Allah tinggi dengan zatnya. Padahal ya para ulama ketika menulis buku-buku seperti ini, tidak ngarang sendiri, mereka tunjukkan, mereka temukan manuskrip kuno, mereka salin lagi. Ya, di antara manuskrip itu kan banyak, ada beberapa istilahnya riwayat istilahnya kalau hadis itu. Maka ada salah satu manuskrip yang menyebutkan kata-kata Allah tinggi dengan zatnya. Disebutkan dengan zatnya untuk membantah istilahnya sebagian orang yang mentakwil dengan mengatakan, ya betul saya yakin Allah itu tinggi. Cuma tinggi kedudukannya. Ini namanya ahlil kalam. Orang yang istilahnya pintar bersilat lidah. Jelas-jelas tinggi dengan zatnya, cuma dipelintir istilahnya dengan kata-kata Allah tinggi kedudukannya, kekuasaannya. Sedangkan zatnya tidak di mana-mana atau di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ditegaskan oleh para ulama Allah tinggi dengan zatnya. Dan ini sudah sangat amat terang benderang di dalam diri para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menenangkan para sahabat Rasul setelah Rasul meninggal dunia, yang sudah kita ketahui bagaimana ketika Rasul meninggal dunia, para sahabat ditimpa gundah gulana. Mereka masih belum percaya kalau Rasul meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah alladzi fis sama' fa huwa hayyun la yamut. Namun barang siapa yang menyembah Allah yang ada di atas langit, maka dialah yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Ini akidah para sahabat Rasul, di antaranya akidahnya Abu Bakar As-Siddiq, meyakini Allahu fis sama, Allah di atas langit. Kemudian kata beliau, dan dia dekat dengan makhluknya dengan ilmunya. Beliau menjelaskan bahwasanya meskipun dia di atas langit, di atas aras, namun dia dekat dengan hamba-hambanya dengan ilmunya. Ilmunya Allah meliputi segala-galanya.
Allah mengetahui semua perbuatan manusia. Allah dekat dengan makhluk, dengan hambanya, namun bukan dengan zatnya. Ya, karena mungkin ada sebagian orang ketika kita sampaikan Allah di atas langit, mungkin mereka membantah dengan mengatakan, loh bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah itu dekat dengan ulat leher kita. Maka dijawab oleh para ulama, Allah tinggi dengan zatnya di atas aras, namun Allah dekat dengan hambanya dengan ilmunya. Allah mengetahui segala-galanya dari diri kita. Bahkan lebih dari diri kita sendiri. Allah dekat dengan ilmunya. Bukan dengan apa? Zatnya nempel dekat dengan kita. Bukan itu maknanya. Ya, sebagaimana dalam bahasa manapun namanya dekat itu nggak mesti nempel. Ya, misalnya ada di antara antum yang tugas di sini, mungkin istrinya di luar kota Surabaya. Dia mengatakan dimanapun aku berada, aku dekat dengan, apalagi zaman ada medsos sekarang ini. Meskipun jauh, namun terasa apa? Dekat. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Dari sisi bahasa manapun, istilah dekat tidak harus apa? Nempel. Ya, sama dengan arti istilahnya bersama. Allah bersama kita. Iya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah mengatakan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Namanya bersama itu enggak harus apa? Dempet, nempel, enggak harus. Seperti tadi, seorang suami yang jauh pergi keluar kota, dia mengatakan kepada istrinya, aku bersamamu di mana saja aku berada. Ini segala bahasa insya Allah ya sangat dimaklumi. Ya, tidak harus kata-kata bersama, dekat itu nempel, dempet istilahnya. Nah, Allah bersama kita, dekat dengan kita, dengan ilmunya. Kemudian kata beliau, ilmunya meliputi segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini yang harus kita yakini, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi sesuatu itu. Sebelum kita kumpul di sini, apa yang kita bicarakan, apa yang terjadi di sini, semuanya Allah ketahui sebelum kita hadir di sini. Ini juga berkaitan nanti dengan masalah iman kepada takdir. Ini juga kata para ulama untuk membantah statement sebagian kelompok, di antaranya kelompok Syiah Rafidhah, yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Alias dulunya Allah jahil, baru setelah itu terjadi Allah tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang dikenal dengan akidah mereka namanya akidatul bada'. Yaitu tadi, meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, dan dia maha dermawan lagi maha mengampuni. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan yang disembunyikan dalam dada-dada manusia. Dan di antara buah kita mengimani hal seperti ini, insya Allah akan menimbulkan rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kita tahu Allah mengetahui keadaan kita, dimanapun kita berada. Kalau kita tanamkan hal ini dalam diri kita, insya Allah kita akan senantiasa berbuat yang baik, akan berucap yang baik. Kita takut kita berbuat yang tidak baik, dan kita pun apa? Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu ulama salaf berpesan kepada murid-muridnya, silahkan kalian berbuat maksiat namun di tempat yang tidak pernah dilihat oleh Allah. Gimana itu? Cari di Google ada enggak kira-kira? Hah? Enggak mungkin. La takhfa alaihi khafiyah. Ini yang selalu ditanamkan oleh para as-salaf tentang ilmunya Allah. Dan kita pada waktu membaca ayat kursi, kita membaca ayat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di depan mereka dan masa lalu mereka.
Allah mengetahui segala keadaan kita. Maka dengan itulah sekali lagi akan menimbulkan perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ya, bukan hanya karena ada Pak Guru, Pak Ustadz yang ngawasi, bukan. Namun ada Allah yang selalu mengawasi kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia yang bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalau orang itu memiliki keyakinan seperti ini, insya Allah di kantor nggak akan ada korupsi, di pasar nggak akan ada yang curang dalam timbangan, dan seterusnya. Karena apa? Ada perasaan muraqabatullah. Ya, mungkin pernah kita dengarkan kisah seorang anak perempuan yang orang tuanya ingin untuk berbuat curang dalam mencampur susu dengan air untuk dijual. Kata sang ibu, ya, mumpung nggak ada yang mengawasi. Waktu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata sang anak, kalau Umar bin Khattab tidak tahu, namun Rabbnya Umar bin Khattab itu tahu. Ini anak yang sudah paham betul bagaimana nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Kita pindah poin yang kedua, iman kepada takdir. Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, semua makhluk berbuat sesuai dengan ilmunya yang terdahulu. Ini poin pertama, iman kepada takdir. Kata Pak ulama, iman kepada takdir itu ada 4 tingkatannya, 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani tentang ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Seperti yang kita sampaikan tadi. Allah mengetahui sebelum kita kumpul di sini. Apa yang kita bicarakan sudah Allah ketahui sebelum kita kumpul di sini. Ini yang harus kita yakini. Karena ilmunya Allah azaliyun. Arti ilmu Allah azaliyun itu ilmunya Allah sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum terjadi Allah sudah ketahui, sudah mengetahui. Atau istilah para ulama, alima makana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Kata Pak ulama, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, atau yang sedang terjadi, dan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadian. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala-galanya. Ini yang harus kita imani dalam masalah takdir Allah. Mengimani tentang ilmunya Allah yang azali. Ini yang kita sampaikan tadi, karena ada kelompok sesat yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Bahkan ini muncul di zaman akhir-akhir para sahabat Rasul. Di antaranya di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau antum punya kitab Sahih Muslim, antum buka hadis yang pertama, itu hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang dikenal dengan hadis apa itu? Hadis Jibril. Ya. Sebelum disampaikan hadis Jibril itu ada kisah. Yaitu 2 orang tabi'in dari negeri Basra yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Dia datang atau mereka berdua datang ke kota Mekah untuk haji atau umrah. Sekalian ingin bertanya kepada Abdullah bin Umar atau sahabat Rasul yang mereka temui tentang kelompok di negeri Basra yang bernama kelompok Qadariyah yang dipimpin oleh tokohnya Ma'bad Al-Juhani yang memiliki keyakinan Allah tidak mentakdirkan sesuatu apapun dan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Maka Abdullah bin Umar pun marah ketika mendengarkan akidah sesat mereka. Dengan mengatakan, idza laqitumuhum fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Bahwa ladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar.
seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Ini pentingnya iman kepada takdir, terutama masalah ilmunya Allah tadi. Kalau orang itu mengingkarinya, dia bisa keluar dari Islam. Makanya kata Abdullah bin Umar tadi, seandainya dia berinfak 1 gunung Uhud emas, nggak akan diterima sampai beriman kepada takdir. Dan inilah yang menunjukkan pentingnya belajar ilmu akidah. Kalau sudah menyimpang, ini berbahaya. Bisa murtad dari al-Islam. Di antaranya mengingkari ilmunya Allah yang azali tadi. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, dan mereka berbuat sesuai dengan apa yang Allah ciptakan dari kebaikan maupun kejelekan. Ini poin yang kedua, kandungan tingkatan yang kedua dari iman kepada takdir, yaitu meyakini tentang al-khalq, Allah yang menciptakan segala-galanya. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 62, Allah mengatakan Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Dalam surat As-Saffat ayat 96, Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan mereka dan amal perbuatan mereka. Ini harus kita yakini, semua di alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, wa kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah adalah alam, yaitu makhluk. Ini poin kedua dari iman kepada takdir. Meskipun Imam Al-Muzani tidak mengurutkan istilahnya tingkatan iman kepada takdir. Nanti akan ada tambahannya lagi. Poin dari kandungan iman kepada takdir. Mereka tidak memiliki bagi diri mereka kemanfaatan dalam ketaatan dan tidak pula bisa menolak dari berbuat kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya manusia tadi la haula wala quwata illa billah. Semua terjadi dengan kehendak Allah, dengan takdir dari Allah. Meskipun manusia juga punya kehendak. Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasya'una illa an yasha'allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kata para ulama, manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dan itu yang kita rasakan. Berapa banyak kehendak kita yang tidak terwujud. Maunya pergi misalnya terutama di musim hujan seperti ini. Namun ketika hujan deras nggak jadi. Ada kehendak, namun kenapa nggak terjadi? Karena semua kehendak kita di bawah kehendak Allah. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Kata para ulama, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan Imam Syafi'i juga pernah berkata, masyi'takana wa illam asa wa masyitu ilam tasya' lam yakun. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki. Kalau engkau menghendaki pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki. Dan kalau aku berkehendak, engkau tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi ini kembali tadi kepada tauhid uluhiyah. Harus ada ketergantungan hati kepada Allah. Ada ikatan erat antara iman kepada takdir dengan iman kepada uluhiyah Allah. Allah satu-satunya tempat untuk kita bergantung, untuk kita menyerahkan semua ibadah hanya kepadanya. Makanya Rasul dalam hadis yang dikenal dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapan.
Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kenapa kok kita hanya minta kepada Allah? Rasul mengatakan, wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat itu kepadamu kecuali dengan takdir yang Allah tulis untukmu. Semua terjadi dengan takdir Allah. Demikian pula sebaliknya kata Rasul, walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Seandainya mereka semuanya berkumpul bersengkongkol mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan takdir yang Allah tuliskan atasmu. Semuanya dengan takdir Allah. Maka kita hanya berharap kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah. Karena semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tetap harus ada usaha. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Rasul ketika bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian, apakah kita hanya bersandar kepada takdir tidak berusaha? Kata Rasulullah, tidak. I'malu, berusahalah, beramallah, bekerjalah. Karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi, mereka manusia tidak bisa memiliki manfaat bagi diri mereka entah dalam urusan dunia maupun akhirat kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya sering kita sampaikan juga, seseorang ketika mendengarkan muadzin mengumandangkan hayyalas shalah, dia hanya mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak akan mungkin bisa memenuhi panggilan muadzin salat berjamaah di masjid kecuali dengan pertolongan Allah. Ini semua dalam segala urusan kita. Kita nggak mungkin bisa menjadi dokter kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan mengatakan ini karena kepintaran saya, ini karena kerja keras saya. Na'udzubillah min dzalik, ini kesombongan. Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang kalian rasakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai ya nikmat yang luar biasa, nikmat yang sekecil-kecilnya nggak mungkin kita bisa meraihnya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Bahkan kita bisa menyuapkan nasi makanan ke mulut kita itu dengan pertolongan Allah. Ada kisah dahulu di zaman Rasul. Ada seseorang makan dengan tangan kiri. Padahal Rasul mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dan Rasul mengatakan yang makan dengan tangan kiri itu setan. Yang kebiasaan makan dengan tangan kiri, kata Rasul, itu setan. Rasul menegur orang yang makan dengan tangan kiri. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu sombong mengatakan, aku nggak bisa makan dengan tangan kanan. Maka kata Rasul, mastatokta. Didoakan sekalian oleh Rasul, engkau nggak akan mungkin bisa makan. Dan betul, tidak bisa mengangkat tangannya memasukkan makan ke mulutnya. Ini sekali lagi menunjukkan semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dia menciptakan makhluk dengan kehendaknya dan dia tidak butuh kepadanya. Ini poin iman kepada takdir yang berikutnya, yaitu mengimani kehendak Allah. Tadi kita sampaikan iman kepada takdir ada 4 tingkatannya. Yang pertama mengimani ilmunya Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian Allah yang menciptakan segala-galanya. Yang ketiga semua terjadi dengan kehendak Allah. Dalilnya tadi wa ma tasyauna illa an yashallahu rabbul alamin. Kalau mau kita tambahkan yaitu mengimani catatan takdir. Jadi kalau mau diurutkan sebetulnya urut-urutannya itu mengimani ilmunya Allah, catatan takdir, mengimani kehendak Allah, dan mengimani semua adalah ciptaan Allah.
mengenai masalah catatan takdir, kita yakini semua yang terjadi di alam semesta ini sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana." Ya, Allah menciptakan atau mencatat takdir makhluknya 40.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sekali lagi kata Rasul, sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita berkumpul di sini, apa yang kita sampaikan, apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, berapa yang datang di sini. Ya. Siapa yang ngantuk, yang nggak ngantuk. Iya, ini sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Sekali lagi, wajib kita mengimani semuanya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Akan tetapi, kata para ulama, dalam masalah amal ketaatan atau kejelekan, kemaksiatan, tidak boleh kita berhujah dengan takdir. Mengatakan misalnya saya nggak sholat itu dengan takdir Allah. Ini adalah orang yang mengkambing hitamkan takdir untuk membenarkan kejelekannya. Ini tidak dibolehkan. Makanya dahulu ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangkan pencuri yang mau dipotong tangannya. Kata sang pencuri, sabar wahai Amirul Mukminin, aku menjadi pencuri itu dengan takdir Allah. Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, demikian pula aku memotong tanganmu dengan takdir Allah. Artinya nggak berlaku. Contoh ya. Ada orang misalnya utang uang ke antum, ya. Ini sekedar contoh yang nggak usah dipraktekkan. Ya. Orang itu utang nggak mau bayar padahal dia mampu. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan nggak usah marah kalau utangmu nggak aku bayar. Itu semuanya dengan takdir Allah. Coba tempeleng. Ini sekedar apa? Ya gambaran saja. Marah nggak dia? Pasti marah. Ya. Kalau dia marah katakan, jangan marah, ini takdir Allah. Artinya nggak berlaku. Ya, orang yang waras istilahnya nggak mungkin berhujah dengan takdir dalam masalah kejelekan, kejahatan tersebut. Karena manusia ketika berbuat kejelekan itu ada kehendak dari dirinya. Ya. Maka tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah kemaksiatan. Beda dengan masalah musibah. Orang itu terkena musibah, dia boleh berhujah dengan takdir. Karena kalau masalah musibah, orang nggak punya kehendak. Ada nggak orang yang berkehendak ingin mendapatkan musibah? Nggak ada. Makanya boleh berhujah dengan takdir. Dan itu yang terbaik. Kata Rasul SAW, walau asabaka syai'un fala taqul law kana kada la kana kada wa kada. Seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya. Seandainya saya nggak pergi tadi, nggak mungkin saya ditimpa kecelakaan ini. Jangan mengatakan seandainya. Namun katakan dalam masa takdir, kul qadarullah wa ma syaa. Namun katakan ini sudah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'anna law taftah amalas syaitan. Karena kata-kata seandainya dalam masalah musibah seperti ini bisa membuka pintu-pintu perbuatan setan. Ini salah satu sumber kenapa orang stres, kenapa orang frustasi, karena apa? Terus dihantui dengan seandainya ini dan seterusnya. Sampai stres. Makanya kata Rasul, katakan ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah catat tidak akan mungkin meleset. Dalam hadis Rasul mengatakan, ma asabaka lam yakul yukhti'aka. Apa yang sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, engkau mendapatkan kebaikan atau engkau mendapatkan musibah, nggak akan mungkin meleset. Harus mengimani seperti itu. Makanya di antara buah iman kepada takdir kata para ulama, orang itu nggak akan stres. Orang itu nggak akan terkena frustasi dan seterusnya. Karena dia tahu bahwasanya semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kalau antum kata para ulama, dalam surat Al-Hadid, kalau tidak salah ayat 20-an itu, kalau antum dilihat, itu adalah ayat yang paling menghibur orang yang terkena musibah.
Sebagaimana kata Imam At-Turtusi kalau tidak salah. Beliau mengatakan ada ayat yang sangat menghibur orang yang terkena musibah. Yaitu firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian atau menimpa di atas muka bumi ini kecuali sudah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya. Dan itu mudah bagi Allah. Kemudian Allah menyebutkan hikmah kalau orang itu meyakini iman kepada takdir. Hikmah, manfaat orang itu mengimani semuanya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari apa yang menimpa kalian. Hilang rezeki misalnya, ataupun ya dari kenikmatan, atau belum mendapatkan yang dimimpi-mimpikan. Ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak putus asa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh luar biasa kalau orang itu beriman kepada takdir. Ya kalau kita sebutkan dari awal, iman kepada takdir akan mengokohkan tauhid hamba kepada Allah. Karena hatinya selalu bergantung kepada Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Buah yang kedua, orang itu nggak akan stres karena dia tahu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia menjadi orang yang pemberani, tidak pengecut karena dia tahu tidak akan mungkin apapun bisa mencelakakan dirinya kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya betul-betul lapang dalam segala keadaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan takdir kita baik semuanya di dunia wal akhirah. Ya, saya rasa cukup untuk kajian perdana, kajian Syarh Sunnah Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Barangkali ada yang mau ditanyakan yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Ya, silakan, Pak. Pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh para jamaah, yaitu hubungan antara doa dengan takdir, Ustaz. Ya. Ada sementara menjawab bahwa takdir itu bisa dimundurkan atau ditiadakan dengan adanya doa. Mohon penjelasan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Iya, memang paling banyak ditanyakan dalam bab ini masalah hubungan doa dengan takdir. Memang dalam hadis Rasul mengatakan la yarudul qada illa doa. Tidaklah yang menolak takdir kecuali doa. Kata para ulama diantaranya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ahli hadis kota Madinah yang masih hidup sampai saat ini, dalam kitab beliau Syarah Aqidah Imam Malik Junior, beliau mengatakan maksud hadis tadi bahwasanya rentetan kehidupan manusia itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Orang itu misalnya dia dulunya miskin, kemudian dia berusaha bekerja keras dan dia berdoa, kemudian dia menjadi kaya misalnya. Rentetan ini semuanya sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Ya, artinya tidak ada satupun di Lauhul Mahfuz yang berubah. Rasul bersabda dalam lanjutan hadis Ibnu Abbas tadi, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Artinya yang sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz tidak mungkin bisa berubah. Adapun doa sama dengan usaha. Semuanya sudah tercantum dalam Lauhul Mahfuz. Nah, karena kita nggak tahu apa yang di Lauhul Mahfuz, tugas kita tadi kata Rasul, ihris ala mayan fauka. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Bahkan tadi orang itu masuk surga, masuk neraka sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Apakah kita cukup bersandar kepada takdir? Kita nggak usah beramal? Kata Rasul, jangan, tetap berusaha. Dalam artian di dunia ini ada hukum sunnatullah, hukum sebab akibat. Orang itu nggak akan mungkin kenyang tanpa makan. Jangan sampai punya keyakinan kalau saya sudah ditakdirkan kaya, nggak mungkin ya
meleset meskipun saya malas bekerja. Nggak usah kerja. Kalau sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz kaya, nggak usah kerja. Coba saja orang itu disuruh nggak makan 3 hari dengan keyakinan kalau sudah ditakdirkan kenyang, nggak makan pun kenyang. Ini orang yang tidak ya beristilahnya. Makanya kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Seperti tadi, saya berhasil menjadi dokter, saya berhasil menjadi pengusaha, saya berhasil menjadi ya, dan itu karena kerja keras saya. Karena saya yang ya berusaha. Ini syirik dalam tauhid. Karena manusia la haula wala quwata illa billah, dia dikasih sedikit saja enggak mungkin bisa berhasil dalam usahanya atau ada ya cobaan dan seterusnya. Kata beliau, kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, bersandar kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Namun kata beliau, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Adapun meninggalkan usaha atas sebab yang itu dibenarkan secara syariat, itu menunjukkan kekurangan akalnya. Seperti tadi. Meyakini kalau sudah takdirkan kaya, nggak usah kerja pun dia menjadi kaya. Ini sekali lagi, orang yang tidak waras, kata beliau. Karena semuanya ada hukum, sebab akibat. Orang nggak mungkin pintar tanpa belajar, meskipun semuanya dengan pertolongan dari Allah. Makanya Rasul mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tidak ada istilah ilmu laduni, mimpi kemudian jadi langsung pintar, tidak ada. Ya, kata Rasul, innamal ilmu bitta'allum, i'malu, berusahalah. Maka salah kalau ada orang meyakini kalau kita belajar takdir itu nanti kita malas usaha. Tidak. Justru Rasul mengatakan berusaha, bersemangat. Karena kita nggak tahu apa yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Izin Ustaz, Tafadhol. untuk yang pertama Ustaz, bagaimana kita untuk menseleksi paham-paham yang tadi kan agak beda-beda tipis sama pemahaman Jabariyah dan dan Qadariyah Ustaz. Jadi gimana kita untuk berada di tengah-tengah itu Ustaz? Ya, bagaimana kita berada di pertengahan jalan di antara kelompok yang sesat, yang ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Yang paling utama tadi kata Imam Al-Muzani, belajar akidah salaf. Memahami akidah salaf, berpegang teguh dengannya. Insya Allah kalau kita paham betul akidah salaf yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, kita akan bisa berada di jalan siratal mustaqim. Karena ciri ahli sunnah, akidah salaf itu di pertengahan jalan di antara kelompok ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya. Contoh, dalam masalah iman kepada takdir tadi. Ada 2 kelompok sesat sebetulnya yang kita nggak jelaskan tadi, yaitu kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah. Ya. Kelompok Qadariyah mengatakan manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tidak ada istilahnya sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Mereka menafikan kehendak Allah. Lawannya namanya kelompok Jabariyah. Meyakini manusia itu seperti daun yang diterbangkan oleh angin. Tidak punya kehendak sama sekali. Atau mungkin dia seperti robot. Ya, nggak punya kehendak sama sekali. Ahlussunnah pertengahan. Mengatakan manusia punya kehendak. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini pertengahan. Ya, tadi kelompok Qadariyah menafikan kehendak Allah. Mereka mengatakan manusia berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri, tidak ada campur tangan kehendak Allah. Jabariyah mengatakan manusia berbuat itu kayak dipaksa, nggak punya kehendak sama sekali. Ini menafikan kehendak manusia. Ahlussunnah menggabungkan dua-duanya. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Dan insya Allah di pertengahan pembahasan nanti akan kita sampaikan beberapa nama-nama kelompok-kelompok yang mereka ekstrem kanan, ekstrem kiri, sedangkan Ahlussunnah dia pertengahannya. Wallahu ta'ala alam. Izin Iya. Ustaz, boleh kalau juga? Nah, silakan. Terakhir Ustaz,
dalam pemahaman akidah itu kan ada beberapa perbedaan pendapat, Ustaz. Ada yang perbedaan isbat, ada yang tafwid, ada yang ta'wil. Itu yang banyak dipakai dan banyak perbedaan lainnya yang Iya. dianggap sesat mungkin. Wallahu a'lam. Di antara tiga itu, apakah kita berpotok salah satunya atau seperti yang Ustadz contohkan tadi, ada yang ayat yang berpawan takdir itu yang harus kita pakai ta'wil, ada yang harus pakai isbat atau yang tafwid. Ya. Kita sampaikan dari awal tadi bahwasanya akidah yang benar adalah akidah Rasul dan akidah para sahabat Rasul. Dan akidah mereka telah dicantumkan dalam kitab-kitab salaf. Apalagi dalam kaitan masalah tauhid asma wa sifat. Ya. Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitab beliau At-Tamhid Syarah Muwatta Imam Malik, beliau mengatakan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya kita dalam menyikapi ayat-ayat sifat itu memahami sesuai dengan dohirnya, menetapkan apa adanya. Tidak boleh mentakwil. Seperti tadi, istawa ditakwilkan menguasai. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada satupun istilahnya pakar bahasa Arab, ulama salaf yang mentafsirkan Ar-Rahman ala istawa dengan istaula menguasai. Ya. Yang ada tafsirnya tabi'in, Allah ala wartafa, tinggi di atas al-arsh. Jadi yang benar hanya satu dalam masalah akidah, yaitu tadi menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakan dan tanpa takwil-takwilkan. Insya Allah akan ada lanjutan pembahasan khusus masalah sifat-sifat Allah, poin ke-8 itu. Nah, bukan. Itu adalah pemahaman sesuai dohir ayat bahasa Arabnya demikian. Seperti tadi Anda katakan kan, bahwasanya arti dekat itu nggak mesti nempel. Jadi itu bukan tawil, itu memang makna secara apa? Bahasanya. Seperti Anda katakan, ya, seorang suami mengatakan kepada istri yang dia tinggal jauh, aku dekat denganmu, ya meskipun aku di luar kota. Apakah kita mentakwil bahasa seperti itu? Enggak, itu memang dohirnya seperti itu. Ya, meskipun nanti kita dikatakan tekstual, memang itulah artinya. Kalau kata ulama istilahnya ya, dalam memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan dohirnya yang nampak. Karena Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk. Antum ya, kita contohkan. Kalau jalan di jalan misalnya, kita nggak tahu arah, maksudnya ke Dr. Sutomo itu kemana misalnya. Ada petunjuk, ya, tanda panah. Arahnya itu lurus sebetulnya. Ini pemahamannya antum sesuai dengan dohirnya atau ditakwil? Perlu ditakwil atau tidak? Lurus itu perlu ditakwil atau enggak? Oh, ini maksudnya lurus ke atas. Masa begitu? Enggak. Ya sesuai namanya petunjuk itu sesuai dengan apa? Dohirnya. Kalau ya arah panahnya ke kanan, ya sudah. Sesuai dengan dohirnya. Jangan ditakwil, kesasar malahan. Sama dengan itu kata ulama. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk, pahami sesuai dengan apa? Dohirnya. Allah mengatakan misalnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah, yakin Allah punya wajah sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh disamakan dengan wajah makhluk. Selesai masalah. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'u. Wallahu ta'ala. Nah, yang lain? Mungkin ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Kalau misalnya kita ikut kajian kan, kajiannya Ustaz, enggak tahu, otomatis kita enggak akan tahu dan enggak akan tanya akidahnya bagaimana. Nah, terus kita ambil ilmu dari dia. Nah, misalnya suatu saat materi keberapa itu tiba-tiba kita tahu mungkin akidahnya ada yang lain dari itu. Nah, apakah kita tidak apa-apa terus melanjutkan ikuti kajiannya Ya. atau bagaimana? Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, ulama salaf sejak dahulu kala sudah mentahdzir kita, memperingatkan kita
untuk kita selektif dalam menimba ilmu agama. Contoh, Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Ini ada dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka selektiflah dalam menimba ilmu agama. Harus selektif. Karena ini urusan akhirat kita. Kalau sudah salah langkah, naudzubillah min dzalik, bisa kita sesat seumur hidup kita di dunia. Ya. Antum saja, ya, kenapa kok belajar ya di perguruan tinggi seperti ini? Selektif tidak itu? Sangat selektif. Dalam urusan dunia saja kita mencari guru, mencari sekolah selektif. Kenapa kok dalam urusan ilmu agama kita nggak selektif? Padahal ini berkaitan dengan kesengsaraan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Contoh yang sangat konkret sekali, kelompok teroris. Kenapa mereka sampai tersesat? Di antaranya salah memilih guru. Maka harus waspada dari awal. Karena apa? Kalau sudah terkena racun syubhat, istilahnya kerancuan dalam beragama, ini susah keluarnya. Ya, maka dari awal harus selektif. Seandainya sudah terjadi, kita tengah jalan baru ketahuan, akidahnya sesat dan seterusnya, maka harus segera apa? Bertobat dengan ya meninggalkan kesesatan dan yang menyampaikan kesesatan tersebut. Karena ini berbahaya. Ku anfusakum, jaga diri kalian. Jangan sampai apa? Kita tersesat. Apalagi Rasul sudah mau warning juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul mengatakan, du'atun al abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakannya akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Jangan mengatakan, wah salahnya kan ditanggung. Tidak, kita juga akan apa? Kena getah. Apalagi sudah pemikirannya masuk ke dalam diri kita, susah untuk keluar. Dan sekali lagi ini masalah urusan akhirat, masalah kehidupan yang kekal abadi, harus betul-betul selektif. Makanya kata para ulama, kita menimba ilmu itu dari seorang guru atau ustadz yang pertama akidahnya benar. Dari mana kita tahu ya tadi? Timbang dengan akidah salaf. Ya, apakah akidahnya sesuai dengan akidah salaf yang tercantum dalam kitab salaf atau tidak? Yang kedua, harus dia berkompeten dalam masalah ilmu agama. Ya, contoh, mohon maaf, kalau ada ustadz misalnya, akidahnya lurus, tapi dia nggak paham bahasa Arab, nggak bisa membaca kitab-kitab ulama. Bagaimana dia akan bisa menyampaikan ilmu agama, sedangkan referensi ilmu agama dari bahasa Arab? Ya, mungkin referensi bukan itu bahasa apa? Kalau ada guru antum nggak bisa bahasa Inggris gimana? Bisa dipercaya enggak? Kira-kira seperti itu. Hah? Gimana? Nggak paham referensi buku-buku yang ya berkaitan dengan bidang ilmunya mau percaya. Maka sekali lagi itu syarat utama mencari guru, kata para ulama, akidahnya sahihah sesuai dengan akidah para salaf, dan yang kedua dia betul-betul berkompeten dalam bidang ilmu agamanya tersebut. Wallahu ta'ala. Ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Silakan. Sebelum kita tutup Ustaz. Jadi tadi saya menyambung pertanyaan dari Dr. Heru tadi. Ya. Kalau Dr. Heru tadi adalah bagaimana doa tadi terhadap takdir. Ya. Itu kalau misalnya doa itu bisa merubah takdir. Terus bagaimana sikap kita kalau misalnya orang yang sudah kunjung berdoa tapi tidak terus dikabulkan, apakah mungkin ada perasaan putus asa atau apa? Itu bagaimana kita menyikapinya? Ya. Kata Rasul SAW, semua doa itu sebetulnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma arti dikabulkan itu tidak seperti yang dibayangkan oleh setiap orang. Dikabulkan itu yang pertama memang betul sesuai dengan permintaan. Minta misalnya ya HP baru, langsung Allah berikan rezeki HP baru. Atau kemungkinan yang kedua, dia dijauhkan dari musibah yang manfaatnya sama dengan yang dia minta. Yang ketiga, pahala doanya itu disimpan di akhirat kelak. Jadi intinya nggak ada kata rugi orang itu berdoa. Meskipun permintaannya ya itu tidak dikabulkan dalam artian sesuai dengan apa yang dia inginkan.
Karena Allah lebih tahu tentang kebaikan kita. Misalnya tadi, minta kepada Allah HP baru, mobil baru. Allah nggak kasih. Karena Allah tahu kalau dia diberi barang-barang ini bisa menjadi bencana. Mungkin kecelakaan kalau apa? Pakai HP baru tersebut karena nyetir mobil, api asik dan seterusnya. Allah Maha tahu. Allah nggak kasih. Namun apa? Dikasih tadi keselamatan. Itu kata para ulama. Intinya tidak ada kata rugi ketika kita berdoa. Ya, paling tidak tadi ada pahala yang menunggu di akhirat dan kata Allah wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan kajian Syarh Sunnah Imam Muzani pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib yang telah memaparkan kajian tentang akidah. Selanjutnya kita akhiri pengajian kita pada sore hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz, kepada seluruh hadirin dan peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.